Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Malam ini kita akan membahas tentang kebenaran Al-Quran merupakan ilmuwan. Karena saya kalau bercerita masalah puasa, sudah banyak ustadz dari awal Ramadan puasa terus. Nuzul Quran juga pernah dilakukan beberapa malam yang lalu. Masalah berkaitan dengan zakat fitrah mal juga sudah. Sambil satu sisi dari Al-Quran itu bukti nyata kebenaran Al-Quran menurut para ilmuwan. Pertama kita angkat pada surah Al-Isra ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwam wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Kata Allah di ayat ini, sungguh Al-Quran merupakan petunjuk yang paling lurus, petunjuk yang paling benar, petunjuk yang paling sempurna, dan yang memberikan kabar gembira kepada orang mukmin yang melakukan amal saleh. Insyaallah kita termasuk dalamnya, insyaallah, bahwa mereka, kata Allah, akan mendapatkan pahala yang besar di akhirat nanti. Kita ambil satu kata kunci, Al-Quran petunjuk yang paling lurus. Salah seorang peneliti yang berasal dari Prancis yang bernama Dr. Maurice Bucaille. Maurice Bucaille seorang peneliti yang awalnya agama non-muslim. Dia meneliti ayat dibacanya pada surah Ar-Rahman ayat 19 sampai ayat 20. Marajal bahrun yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Ada dua lautan yang bertemu, satu asin dan satu tawar. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Kedua lautan itu bertemu tapi tidak saling memasuki. Ada pembatas. Kalau pembatas ini bukan langsung dibuat oleh manusia, tapi pembatas ilahiyah, tanpa dibuat pagar, tapi ada pembatas berbeda. Air yang kehitaman, air yang asin, yang bening dan kehijauan itu adalah air tawar. Tak bertemu asin dan tawar ini. Diteliti oleh orang Prancis tadi, oleh Maurice Bucaille tadi. Di manakah temukan ayat ini? Di manakah temukan laut ini? Dicari-carinya, ketemu lautan itu adalah berada di Selat Gibraltar, itu daerah Atlantik dan Spanyol. Setelah temunya laut itu, dia ke sana, dilihatnya, diperhatikannya, jelas bahwa ini betul-betul bertemu. Ada pembatas, tapi bukan musim buat batasnya. Seakan-akan dia betul-betul berjalan seiring. Di sini kehitam-hitaman yang asin, di sinilah tawar biru dan indah sempurna. Ini merupakan salah satu temuan dia. Akhirnya dia percaya Al-Quran bukan buatan manusia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penelitian itu akhirnya dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Satu, penelitian ilmiah dilakukan oleh Maurice Bucaille dari Prancis. Kedua, penelitian dilakukan oleh Dr. Muhammad Yahya Woloni, mantan kafir kalau salah dia. Dia bilang diri mantan kafir. Dia 6 tahun Bapak Ibu mempelajari Al-Quran, membalik-balik Al-Quran. Dia pelajari satu persatu. Dibandingkannya dengan buku-buku yang lain dan kitab-kitab lain, termasuk Injil. Puluhan Injil dibacanya, dan setiap tahun ada perubahan, ada modifikasi, ada perbaikan, ada perubahan. Dibandingkan dengan isi yang ada Injil di Amerika, di Inggris, di Prancis, di Kanada, di Jepang berbeda. Bahasa yang berbeda, isi berbeda. Apa kata dia? Sesuatu yang berubah-ubah
sudah ada modifikasi, ingat lagi murni, tak lagi dari Tuhan. Setelah 8 tahun, maaf, 6 tahun dia belajar Al-Quran, siang malam dipelajarinya. Akhirnya ditemukan dia, inilah Al-Quran petunjuk yang paling lurus. Dengan penelitian itulah akhirnya dia menyatakan diri bahwa dia masuk Islam hasil telahan, koreksian dan sesuatu pendalaman dari Dr. Muhammad Yahya Waloni. Ini membuktikan tadi Bapak Ibu kemuliakan, bukti real bahwa Al-Quran merupakan petunjuk yang paling lurus. Informasikan Al-Quran pada Isra ayat yang ke-9, ditemukan di lapangan ternyata benar bahwa Al-Quran petunjuk yang paling lurus. Bahkan kalau atur manusia berubah, Undang-Undang Dasar 45 sudah 4 kali diamandemen. Tahun 99, tahun 2000, 2001 dan 2002. 4 kali sudah amandemen. Itu Undang Dasar 45 kita. Apalagi barangkali masalah arisan di STM dan perwiritan selalu berubah-ubah. Nah, oleh karena itu, tapi Al-Quran insya Allah mulai dulu sampai sekarang tidak akan pernah berubah. Nah, kita kaitkan dengan apa yang terjadi di awal Islam masuk, di awal Al-Quran turun. Kan dikatakan bahwa Muhammad itu tukang sihir. Kalau mengada-ada nih yang Muhammad kan ciptakan Al-Quran. Turun Al-Quran surah Al-Baqarah 23 dan 4 untuk menjawabnya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Ini jawaban Al-Quran terhadap tuduhan mereka. Hai Muhammad, ketua sihir kau ini. Kau mengenai Al-Quran ini. Ditantang Al-Quran. Kalau kalian masih ragu, kata Allah, terhadap kebenaran Al-Quran yang kami turun pada hamba kami Muhammad ini, faktu bisuratim min misli. Coba satu surah saja. Satu surah pun coba saja. Logikanya adalah, kalau kalian bisa menciptakan Al-Quran, berarti kalau saya anggap mampu, berarti kalian mampu. Silakan. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Kalian boleh minta tolong kepada orang kalian. Minta tolonglah kepada kaum kalian jika tuduhan kalian benar bahwa aku menciptakan. Ayat berikutnya Allah katakan, fa in lam taf'alu. Kalau tidak sanggup, dan pasti tidak akan sanggup kata Allah. Kita telah terhadap neraka jahanam yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan kepada orang yang kafir. Ini tantangan yang pada awalnya Rasul terima dari kufar Quraisy, Allah bantah untuk meyakinkan mereka bahwa inilah dari Allah Subhanahu wa taala. Juga nanti dipertegas pada surah Al-Isra ayat 88. Di situ Allah katakan ya Muhammad kepada mereka, andai pun berkumpul semua manusia dan jin untuk menciptakan Al-Quran, la ya'tu nabi muslim, mereka tidak akan sanggup menciptakannya, walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira, kenati bersatu sama saling membantu antara jinkah manusiakah saling telah menolong untuk menciptakan Al-Quran, la ya'tu nabi muslim, pasti kata Allah enggak sanggup untuk mencontohnya. Nah, jadi surah Al-Baqarah 23 dan 4 diperkuat dengan surah Al-Isra ayat 88 untuk bantahan pada mereka bahwa Al-Quran benar dari Allah Subhanahu wa taala, bukan ciptaan Muhammad. Itulah Bapak Ibu kami muliakan, salah satu penulis yang menulis buku Hayatun Muhammad, itu Muhammad Husain Hakail, mengatakan salah satu hikmah kenapa Rasul kita tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca, kenapa Allah buat Muhammad kita ini ummi, tidak bisa tulis dan tidak bisa membaca, agar orang jangan menuduh Muhammad menciptakan Al-Quran. Itu satu hikmah kata dia. Bukan Muhammad itu bodoh, tidak. Muhammad pintar, fatonah, jujur, semua memiliki sifat yang mulia. Tapi Muhammad Husain Kal katakan salah satu hikmah yang terbesar kenapa Allah jadikan Muhammad kita ini orang yang bisa baca dan tidak bisa nulis, agar orang lain tidak menuduh Muhammad buat Al-Quran ini. Begitupun ternyata dasar kafir tetap menuduh Muhammad lah Al-Quran ini. Nah, Bapak Ibu kemuliakan, karena itu maka yang pertama ini dikatakan jelas bahwa Al-Quran merupakan petunjuk yang paling lurus. Satu. Yang kedua,
Al-Quran merupakan syifa, penawar atau rahmat bagi orang yang beriman. Al-Quran bersurah Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kata Allah, kami turun Al-Quran ini sesuatu yang bisa menjadi syifa, penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Tapi kemuliaan, kita ambil beberapa contoh para ilmuwan telah meneliti ayat ini. Pertama, seorang penulis dari peneliti dari Amerika Serikat dari Florida, yang bernama Dr. Muhammad Al-Qadi. Nanti bisa kita cek di internet, bisa cek di handphone. Dr. Muhammad Al-Qadi dari Florida, Amerika Serikat. Dia mengatakan bahwa setiap orang marah yang tak terkendali, emosi yang berlebihan, rasukan sel-sel saraf putus dan tidak berfungsi, kata dia. Dah, satu-satunya alat dan cara untuk kembali sel saraf putus itu supaya berfungsi kembali adalah dengan membaca Al-Quran atau Al-Quran didengarkan, dibacakan oleh orang lain. Sekurang dengan Al-Quran surah Al-A'raf ayat 204. Wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, kata Allah, simaklah baik-baik, dengar baik-baik, pahami baik-baik, dan diamlah, kata Allah, agar kamu mendapat rahmat. Nah, pertama penelitian dilakukan oleh seorang ilmuwan dari Florida ini mengatakan bahwa dengan baca Al-Quran itulah akan kembali berfungsi sel yang sudah putus tadi dengan dia membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran dibacakan oleh orang lain. Yang kedua, diteliti oleh seorang pakar Indonesia, pakar psikiater kita, Profesor Dr. Dadang Mahwari, dalam bukunya Al-Quran, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Ilmu Kesehatan Jiwa. Nanti bisa cari bukunya itu, saya ulangi, Al-Quran judul besarnya Ilmu Kedokteran Jiwa dan Ilmu Kesehatan Jiwa. Apa kata dia? Kata dia bahwa 3 orang dari 1000 orang rakyat Indonesia ini mengalami stres dan depresi. Bisa karena keluarga, mungkin barangkali apa THR masih kecil, si ibunya barangkali sama suaminya, stres, boleh jadi. Tapi dalam masa muda nggak ada stres. Tadi Pak Ketua bilang, Pak Komandan bilang, udah THR sudah keluar, udah cair. Nah ini, hilang stres, ya Pak, udah hilang stres. Apa kata Dadang Mahwari? 3 dari 1000 orang rakyat Indonesia ini adalah depresi, stres, dan anxiety, cemas. Apa kata dia? Salah satu upaya yang paling pas dan paling maksimal untuk mengembalikan stres tadi, untuk diri tentram, damai dan damai adalah dengan 3 kata: baca Al-Quran, berzikir, dan berdoa. Ini bahwa apa yang tadi Al-Quran kata surah Al-Isra ayat 82 ini, bahwa Al-Quran merupakan syifa, penawar atau obat bagi orang. Ternyata dibuktikan oleh para ilmuwan kita, baik mereka yang para ulama non-muslim bahkan Islam Muslim, menemukan dan bukti bahwa ternyata Al-Quran merupakan syifa, penawar bagi orang yang beriman. Karenanya Bapak Ibu kami muliakan, terutama anak gadis kami, anak muda kami, kalau andaikan mohon maafnya barangkali diputus pacar oleh kawannya, tak usah sedih, tak usah menangis. Jangan pula cinta ditolak dukung bertindak, jangan. Ketika ada suatu persoalan, ngadu sama Allah, bangkit tahajud di tengah malam, baca Al-Quran, berdoa, insya Allah Allah jadikan terbaik dari itu. Walau mungkin tidak secantik itu wajahnya, tapi hati dan kalbunya semakin baik dan semakin indah. Al-Quran merupakan syifa, obat bagi orang yang beriman. Hampir sama yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Zakiyah Derajat dalam bukunya Ilmu Jiwa Agama. Profesor Dr. Zakiyah Derajat mengatakan, kata begini, katanya, jika seorang sakit, apakah sakit itu dan pada awalnya kena sakit psikis, mungkin kena sedih berlebihan, tak memakan dia, masuk angin, bahkan mahnya kumat. Kata dia, jadi penyakit dinamakan penyakit psikosomatik. Penyakit pada awal penyakit psikis, gelisah, tak bisa tidur, cemas, khawatir, sedih, inilah penyakit psikis. Kemudian dia nggak mau makan, akhirnya sakit mahnya, kumat mahnya umpamanya. Kata beliau, obatnya adalah kontribusi obat medis lebih kurangnya 30% untuk mengobati penyakitnya tadi, tapi yang paling banyak 70% adalah penyakit itu diobati dengan
pendekatan diri kepada Tuhan, termasuk dengan zikrullah dan baca Al-Quran. Dari beberapa pendapat ilmuwan kita ini, baik yang para orang kafir dan muslim, bahkan orang Islam sendiri meneliti, ternyata bahwanya Al-Quran merupakan syifa, obat bagi orang-orang yang beriman. Baik kami muliakan, dan terakhir sebelum penutup ceramah malam hari ini, karena itulah kita ingat sebuah sabda Rasulullah sebagai penutup ceramah kita, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca Al-Quran, kata Rasulullah, insyaallah Al-Quran ini dia akan datang pada akhir memberikan bantuan, pertolong yang bisa yang harus dibaca selama hidup di dunia ini. So nanti Bapak Ibu muliakan, ketika kita meninggal dunia, ketika barzah dalam kubur, Al-Quran yang kita baca dapat melindungi kita. Jangan tanya dia, wahai malaikat, aku saksi, aku Al-Quran yang selalu dibacanya. Ketika kita barangkali tanya lagi oleh malaikat, jangan baca, karena Allah sedekah selama ini diberikannya. Aku saksi dari sedekah dia, ya Allah, lepaskan dari godaan dan juga pertanyaan para malaikat. Karenanya Al-Quran syifa dunia dan syifa di akhirat. Semua cara memastikan mudahan berguna kepada kita semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.